Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidup hari ini. Kita terbangun dari tidur kita malam ini dan alhamdulillah bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat subuh berjamaah. Dan dilanjutkan insyaallah nanti kajian bersama guru kita, yaitu Ustaz Subhan Abdul Rahim Al-Hafiz. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga kita sampaikan kepada keluarga mulia beliau, sahabat beliau, dan insyaallah kita yang istiqomah mencoba untuk selalu setiap hari melaksanakan niru sunnah-sunnah beliau, diakui oleh beliau-beliau yang kiamat sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita berkumpul lagi di kajian rutin. Hari ini bersama guru kita Ustaz Subhan akan melanjutkan kajian mengenai syarah hadis Arba'in An-Nawawi, dan insyaallah hari ini kita memasuki hadis nomor 39. Untuk keberkahan majelis ilmu kita, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum ajma'in.
Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali mengaruniakan kepada kita nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmat yang harus senantiasa kita syukuri keberadaannya. Karena ini nikmat bukan hanya berkaitan dengan dunia kita, tapi juga nikmat yang kita harapkan terus ada untuk menyelamatkan akhirat kita. Sedangkan apabila dunia hilang pada diri seseorang, maka dia sengsara dalam kehidupan dunia, dan itu sementara. Namun apabila akhirat hilang dalam diri seseorang, maka dia kehilangan kenikmatan, bahkan dia diancam dengan kesengsaraan, yang mana kesengsaraannya tidak bertepi dan kekal, yakni kesengsaraan akhirat. Itulah kenapa Allah berfirman, wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan negeri akhirat itu lebih baik bagimu dan lebih awal. Maksudnya harus yang pertama diutamakan dan diusahakan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tentu saja yang dimaksud dengan nikmat itu adalah nikmat iman, yang menjadi barometer kebahagiaan seorang hamba nanti di akhirat. Tentu saja yang dimaksud dengan nikmat itu adalah nikmat Islam, karena Islam adalah agama satu-satunya yang Allah terima. Innad dina indallah al-Islam. Tentu saja nikmat yang dimaksud adalah nikmat amal saleh, yang dengannya kita nanti akan ditimbang pada hari kiamat. Siapa yang amalnya penuh dengan kebaikan, maka ia selamat. Sebagaimana amalnya kurang dan penuh dengan keburukan, maka dia celaka, wal iyadu billah. Maka pagi hari ini Bapak yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bersyukur. Mudah-mudahan dengan syukur kita Allah kekalkan, dan terakhir kita berharap kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau ridwanallahu alaihim ajma'in. Hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian Al-Arba'in An-Nawawi sampai sudah kita pada poin ke-39. Artinya tinggal 3 hadis lagi ya. Karena Arba'in terdapat di dalamnya 42 hadis. Hadis yang akan kita bahas yakni hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia, yakni Ibnu Abbas atau Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini menurut sebagian ulama dipandang, dan ini salah satu alasan ya. Kalau kita buka kitab Syarah Al-Arba'in yang juga ditulis oleh Imam An-Nawawi, salah satu poin Imam Nawawi mengumpulkan 42 hadis dalam kitab beliau ini adalah beliau ingin mengumpulkan hadis-hadis yang menjadi intisari dalam agama ini. Ya. Imam Nawawi rahimahullah mengumpulkan 42 hadis di dalam kitab beliau ini. Salah satu poinnya adalah beliau mengumpulkan hadis-hadis yang di situ tampak wajah Islam. Ya. Tampak wajah ajaran dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah hadis ini. Di antara yang disebutkan oleh sebagian ahli ilmu, hadis ini mengandung faedah tentang
betapa Islam itu agama yang bersifat basyariyah, penuh dengan sifat yang bisa diterima oleh manusia. Dan memang tidak ada satupun syariat dalam agama kita, yakni al-Islam, kecuali itu sesuai dengan fitrah Islam, fitrah manusia. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Adanya syariat nikah misalkan, ini sesuai dengan kebutuhan manusia. Bahkan Islam pun tidak melarang perceraian misalkan. Kenapa? Karena boleh jadi itu jadi solusi. Kalau di sebagian agama yang lain ada yang tidak ada dalam ajaran mereka pernikahan, membujang sepanjang waktu. Bahkan sebagian agama lain juga ada yang melarang perceraian misalkan. Tapi dalam Islam semua ajarannya, semua syariatnya itu sesuai dengan sifat kemanusiaannya, basyariyah. Allah yang menurunkan syariat ini, Allah yang menciptakan manusia, maka dia lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Termasuk hadis ini. Hadis ini jelas betapa syariat ini sesuai dengan makhluk yang bernama manusia. Ya. Termasuk juga dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwa hadis ini menampakkan kepada kita bahwa al-Islam itu mengajarkan kepadanya tentang bahwa agama ini penuh dengan kemudahan. Tidak di dalamnya kesulitan, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Taha, kata Allah, tidaklah apa yang kami turunkan di dalamnya, yakni Al-Quran, sebagai syariat bagi kaum mukminin, maka tidak didapati di dalamnya kesulitan, mudah. Ya. Di dalam hadis ini juga terdapat wajah betapa Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kepada orang-orang yang beriman tentang sifatnya yang penuh dengan Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Agama yang kita anut itu memiliki Rabb yang penuh dengan kasih sayang, kelembutan, di antaranya adalah pemaafan. Ya. Maka kita bahas pelan-pelan hadis ini, semoga menambah kepada kita iman dan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Abbas, semoga Allah meridai mereka berdua. Ini bapak dan anak, ya. Kedua-duanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah dan bapaknya Al-Abbas. Abdullah yakni apa? Sepupu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abbas adalah kakak beradik dengan ayah Nabi Abdullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala memaafkan umatku untuk aku, yakni al-khata', kesalahan, wan nisyan,
lupa, wa mastukrihu alaih, dan segala sesuatu yang seseorang itu terpaksa untuk melakukannya. Ini hadis pendek, tapi juga di dalamnya muncul berbagai macam kaidah fiqhiyah yang tadi menunjukkan tentang apa? Tentang syariat ini sesuai dengan keadaan manusia. Syariat ini penuh dengan kemudahan. Syariat ini juga penuh dengan sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai hadis ini dengan kalimat innallaha tajawaza li an ummati. Sesungguhnya Allah taala memaafkan umatku, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab Allah azza wajalla. Dari sini, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar minimal 2 faedah. Ya. Yang pertama tentang keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat akhir zaman. Para ulama banyak memberikan poin, yakni penjelasan tentang apa saja keutamaan yang didapati umat akhir zaman ini, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding umat-umat terdahulu. Sebagian ahli ilmu mengatakan yang pertama, umat ini mendapatkan sebaik-baik Rasul yang ada di tengah-tengah mereka, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang bertanya kepada seorang ulama, "Wahai Syekh, apakah ketika seorang itu berharap tentang surga, kenikmatan apa yang menjadi impianmu untuk masuk ke dalamnya?" Kira-kira Bapak kalau ditanya mau masuk surga karena apa, Pak? Makanannya kah? Minumannya kah? Atau menikahnya nanti di sana dengan bidadari kah? Apa? Nah, pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada seorang syekh. Kata syekhnya apa? Dengan berlinang air mata dia berkata, tidak ada kenikmatan yang aku inginkan kecuali nanti aku ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjumpaan kita dengan Nabi di surga itu sudah cukup untuk kenikmatan yang akan kita raih nanti di surga. Nabi adalah sebaik-baik Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan tidak didapati kecuali umat inilah yang menjadi bahagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ahli ilmu lagi mengatakan keutamaan tentang umat ini, yakni turun padanya Al-Quran. Kalaulah kita dikatakan apa mukjizat yang kita ketahui dari nabi-nabi dan rasul, Bapak, kita tahu tentang Nabi Musa, apa mukjizatnya? Terbelahnya lautan dengan tongkat atas izin Allah. Maka ketahuilah mukjizat itu hanya dapat dilihat dan dirasakan oleh orang yang hadir saat itu. Nabi Isa alaihissalatu wassalam dengan izin Allah bisa menghidupkan orang yang mati. Ketahuilah mukjizat itu hanya diketahui dan dilihat oleh orang yang ada pada saat itu. Begitu juga nabi-nabi yang lain, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Tetapi tidak ada satupun mukjizat yang nabinya sudah wafat, tapi kita masih bisa merasakan mukjizatnya, yakni Al-Quran. Innahu laqur'anun karim, kata Allah. Inilah dia Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan. Tidaklah umat diberikan
kitab yang semisal di dalamnya Al-Quran kecuali umat akhir zaman ini. Sebagian ahli ilmu juga mengatakan di antara keutamaan umat akhir zaman, yakni Allah tangguhkan azab kepadanya. Bapak yang dirahmati Allah, umat-umat terdahulu apabila mereka melakukan satu maksiat, maka Allah turunkan azab pada mereka, Allah hancurkan mereka, Allah binasakan mereka. Bagaimana kaum Lut Allah binasakan, bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya Allah binasakan, bagaimana kaum Sodom, bagaimana Nabi Nuh alaihissalatu wassalam yang bahkan anaknya pun Allah binasakan. Tetapi tidak dengan umat ini. Allah tangguhkan dengan faidah. Semoga di antara mereka ada yang sadar dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini keutamaan, Pak. Jadi jangan dilihat kok dulu langsung diadab, kok kita nggak diadab. Enggak, memang berbeda. Umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang ditangguhkan azabnya, ya. Maka bagi orang-orang yang berpikir, dia akan segera kembali. Adapun bagi orang-orang yang tidak memiliki akal, maka penundaan azab baginya adalah istidraj. Termasuk juga dalam hadis ini, salah satu di antara keutamaan umat ini adalah nanti pada 3 poin tadi, yakni al-khata, wan nisyan, dan istukrihu alaih. Kemudian pada kalimat hadis di awal ini, faedahnya adalah pada kalimat tajawazali an ummati, yakni keutamaan dan hadiah ini benar-benar menampakkan tentang sifat Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal di antara sifatnya yang mulia adalah al-afu, maha pemaaf. Makanya kalau Ramadan, ya Pak ya, mudah-mudahan Allah sampaikan kita di Ramadan berikutnya, ada doa yang senantiasa dianjurkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu pemaaf, ya, maka maafkanlah. Sesungguhnya tidak ada yang memberikan pemaafan kecuali Engkau, ya. Allah Azza wa Jalla juga di antara apa yang menjadi penyempurna dari sifat pemaaf Allah adalah Allah itu jauh dari sifat menzalimi hambanya. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu muharraman fala tadzalamu," kata Allah. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Yakni al-afu dengan sifat Allah yang maha hakim, bijaksana, diantaranya karena Allah jauh dari sifat zalim, yang mana apabila kita pelajari dan kita renungi, ini menunjukkan bahwa agama Islam ini agama yang memudahkan, seharusnya memudahkan hamba-hamba Allah masuk ke dalam surga. Maka sungguh celaka orang-orang yang mendapati Rabbnya maha pemaaf,
maha jauh dari berbuat zalim. Dia mengetahui bahwa Rabb-nya itu maha memberikan banyak kebaikan-kebaikan padanya, tapi ternyata dia masih saja tergelincir kepada dosa dan keburukan dan tidak mau kembali kepada Allah, mati dalam membawa dosa, maka sungguh celaka baginya. Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, yakni al-khata'. Allah memaafkan dari umatku, kata Nabi, yang pertama sifat al-khata', kesalahan. Ya. Apa maksud dari al-khata' di sini? Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Yakni amal atau perilaku yang dilakukan oleh seorang hamba bukan atas kesadaran dirinya. Contoh, ada seorang, ya, kalau dulu ini sering terjadi, kalau sekarang mungkin agak susah, tapi ini contoh. Ada seorang yang mengira waktu maghrib sudah datang, padahal dia sedang berpuasa. Wah, sudah gelap nih. Maka dia makan, minum. Ternyata apa? Nah, mendungnya hilang, ya, awannya tersingkap, masih muncullah matahari. Apa? Maka dia sempurnakan puasanya. Allah maafkan dia. Ya. Contoh yang lain. Ada seorang yang berkendara, ya, dalam prasangkanya jalannya sepi, dia mengendara dengan standar lah, tidak ugal-ugalan. Dia sesuai dengan aturan, ya, mungkin di situ mungkin 60 sampai 80 km per jam. Qadarullah, ternyata ada yang melintas, lalu tertabraklah ia sampai wafat. Maka dalam Islam yang semacam ini tidak berdosa baginya. Tidak ada dosa baginya atas al-khata', ya, kesalahannya. Dan ini berlaku untuk segala macam hal yang demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na." Ya. Nah. Jadi segala sesuatu yang di dalamnya ada unsur khata', kesalahan, bahkan yang bersifat hak-hak adami pun, walaupun nanti misalkan ada orang nabrak tidak sengaja, ya, nanti dia harus membayar diat atau yang lain, ini persoalan yang berbeda, ya. Tetapi secara asal Allah tidak menghitungnya sebagai sebuah dosa baginya. Kenapa? Karena itu di luar kemampuannya sebagai manusia, ya, di luar dari kemampuannya sebagai manusia. Termasuk juga di dalamnya sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, rufi'atil aqlam an salas, diangkatnya pena, maksudnya tidak dicatat apakah kebaikan ataupun keburukan terhadap 3 orang. Yang pertama anak kecil sampai dia baligh, ya. Cuman definisi anak kecil ini harus jelas nih Pak. Dalam syariat itu ada yang namanya taklif, ada yang namanya baligh. Kadang hukum kita nggak jelas nih. Anak SMP 12 tahun, 13 tahun udah membunuh orang, ini maksudnya gimana nih? Apakah dia masuknya orang dewasa atau belum? Taklif itu ada namanya mumayyiz, ada taklif, ada baligh. Mumayyiz itu dia bisa bedakan antara batu dan kurma, ya. Nah, kadang kita masih rancu dengan kalimat kenakalan remaja.
sehingga ada udzur. Padahal remaja di sini dalam Islam perlu penjelasan lebih lanjut. Ketika seorang sudah akil baligh, dia sudah dikenai hukum. Ya. Atau yang kedua kata Nabi, orang yang tidur sampai dia bangun. Bapak lagi tidur samping istri begitu ya. Dalam tidur mimpi berantem. Ya. Ngeluarinlah jurus gitu kan. Wah, bakbuk sampingnya ada istri, tiba-tiba kepukul, waduh, sampai bonyok, istrinya lapor ke polisi, ke ADRT. Kata suaminya, saya nggak sengaja Pak polisi, lagi tidur gitu ya. Nah, ini masuk pada kaidah umum. Kenapa? Karena orang tidur emang nggak sadar, ya. Atau yang ketiga, yakni orang gila sampai dia sadar. Ini masuk kepada kaidah umum ini, yakni al-khata' itu di luar kemampuannya, dia jahil terhadap hal itu. Bapak jalan ke safar begitu ya, lalu waktu sholat datang bingung, ini kiblat madhab mana ini, kan sering gitu ya. Pada saat itu kita jahil, pada saat itu kita bodoh. Kita udah tanya, nggak ada orang yang ditanya ya. Pakai maps juga nggak tahu, akhirnya sholat. Ternyata datang orang, Pak, kiblatnya salah, madhab sana gitu. Bagaimana? Maka diampuni oleh Allah. Kalau dia sudah selesai sholatnya, maka sah sholatnya. Kalau dia diberitahu di pertengahan sholat, maka dia bisa berbalik saat itu juga. Ya. Maka betapa poin al-khata ini jelas bahwa agama ini mudah. Agama ini mudah. Ad-din yusr. Agama ini mudah. Maka jangan dipersulit. Ya. Tidaklah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dihadapkan terhadap dua masalah kecuali beliau memilih yang paling mudah. Ya. Agama ini tidak ada tempat bagi orang-orang yang mempersulit dirinya, Pak. Tidak, di zaman Nabi ada seorang sahabat datang bulan Ramadan. Apa yang dia lakukan? Ternyata sepanjang hari di bulan Ramadan dia berjemur di padang pasir, Pak. Dia tidak mau berteduh. Tidak mau berteduh. Aneh kan ini orangnya? Dikatakan, wahai fulan, kenapa engkau tidak mau berjemur? Kata dia apa? Aku ingin semakin terasa hausku. Ya. Dengan begitu aku berharap semakin haus ini datang, semakin Allah berikan pahala untukku. Maka dikatakan bukan begitu caranya. Ya. Adanya syariat mengakhirkan sahur. Adanya syariat untuk mengawalkan iftar atau berbuka. Jadi agama ini bukan susah-susahan, bukan. Agama ini sesuai tuntunan. Apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam tuntunkan, maka itu yang dicari, itu yang dilakukan. Bukan semakin haus jadi semakin besar pahalanya, belum tentu. Ya. Kecuali memang dia hausnya, misalkan dia mengajar, tentunya mengajar saat berpuasa dengan saat tidak berpuasa berbeda. Itu mungkin pahalanya lebih. Atau mungkin dia sebagai seorang relawan yang membantu kaum muslimin, tentunya ketika dia membantu dalam kondisi puasa dan tidak berpuasa berbeda. Dan itu insya Allah ada pahala tambahan baginya. Al-jaza min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu tergantung dari jenisnya amal. Tapi kalau dia sengaja menyusahkan dirinya tanpa faidah, maka ini keluar dari kemudahan yang diajarkan dalam Islam. Ya.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, wan nisyan. Yang kedua, kemudahan dari Allah adalah orang yang lupa. Ya, namanya orang lupa, Pak. Tadi ayatnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami karena sebab apa? Karena sebab lupa kami. Bapak tiba-tiba datang waktu asar, astagfirullah. Tadi zuhur kelewat, saya belum sholat. Maka saat itu dia sholat di waktu dia ingat. Jangankan itu Bapak, besoknya baru ingat, kayaknya zuhur kemarin saya belum sholat, lupa karena sibuk gitu ya. Bagaimana? Ya dia sholat qadha, dia qadha sholatnya pada saat dia ingat. Termasuk juga di dalamnya adalah orang yang bangun kesiangan karena kelelahan tadi malamnya begitu ya. Ada kerjaan yang tidak bisa ditunda, dia tidur jam 1 atau jam 2 malam. Akhirnya dia tertidur dengan sangat lelap, bangun jam 8. Masih ada nggak sholat subuh jam 8? Hah? Saat dia bangun, dia wajib sholat segera. Qadha itu namanya, di luar sholat, tapi menggantinya. Tapi jangan tiap hari. Kalau tiap hari bukan innasina itu, apa malas itu ya. Waliyadzubillah. Atau sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa orang yang berada di satu Ramadan, lalu ia minum, makan satu piring, jus satu gelas gitu ya. Ternyata subhanallah, lagi puasa. Gimana ini? Hah? Maka kata Nabi, dia diberi makan oleh Allah. Allah yang beri dia makan. Sempurnakan, lanjutkan puasanya. Sah. Termasuk juga kata para ulama, ada orang lupa jima di bulan Ramadan. Walaupun rada-rada aneh lupa ya. Maksudnya dibahas oleh para ulama, kalaupun itu terjadi dan dia lupa, istrinya juga lupa, nggak ngingetin gitu ya, gimana? Hah? Dia masuk pada keumuman hadis bahwa lupanya menjadikan ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari sini juga tampak bagi kita Bapak yang dirahmati Allah. Allah itu dia yang menciptakan kita. Dia yang memberikan kita sifat lupa. Dan dia memaafkan apa yang terlupakan dalam diri kita. Ya. Dari sini banyak nanti kaidah-kaidah fiqhiyah. Bagaimana tentang sholat yang lupa, ada namanya sujud sahwi. Ya. Bagaimana dengan puasa yang lupa? Bagaimana dengan hak-hak suami istri? Ternyata suaminya lupa memberi nafkah misalkan, pergi-pergi aja gitu ya, sedangkan istrinya belum diberi nafkah dan semacamnya. Maka dia masuk ke umuman sesungguhnya innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan. Ya. Karena pada dasarnya orang yang lupa itu dia berada pada kondisi di luar kehendaknya. Ya. Dan lupa itu memang sifat basyariyah. Sifat yang Allah karuniakan kepada manusia. Dan lupa itu Bapak yang dirahmati Allah boleh jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan disebutkan bahwa di antara nikmatnya lupa itu adalah Allah berikan sifat lupa kepada seorang wanita. Di antara nikmat yang jelas adalah Allah berikan sifat lupa kepada seorang wanita. Dalam hal apa?
dalam hal mengingat rasa sakit ketika ia melahirkan. Allah berfirman, wahnan ala wahnin wa hamluhu wahnan ala wa hamluhu wa fisaluhu wahnan ala wahnin, kata Allah. Jadi orang hamil itu dia berada pada kesusahan di atas kesusahan sampai ia melahirkan, yang mana itu taruhannya adalah al-maut. Sobek sebagian dari tubuhnya demi melahirkan seorang anak. Itu rasa sakitnya, Masya Allah. Tapi Allah berikan ia sifat lupa, ya. Maka Allah mudahkan ia untuk melahirkan yang kedua, yang ketiga, dan yang lainnya, ya. Kemudian yang terakhir, Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, wa ma tukrihu alaih. Ini juga bagian dari sifat yang Allah maafkan. Seorang yang melakukan segala sesuatu dan itu di bawah tekanan atau paksaan, maka dia dimaafkan. Adapun wa mastukrihu alaih, ini para ulama ada sedikit khilaf di antara mereka. Minimal ada beberapa tingkatan terhadap apa yang dimaksud dengan paksaan. Yang pertama, paksaan terhadap hakul adami, paksaan terhadap hak-hak manusia. Contoh, ada orang kita dipaksa untuk bunuh. Ada orang nodong pistol kita, kamu bunuh dia. Maka saat ini kata para ulama nggak boleh dia bunuh. Kenapa? Karena nyawa dia tidak lebih berharga dari nyawa orang itu. Ya. Ada orang dipaksa mencuri, maka ini nggak boleh, paksaan semacam ini nggak ada. Ya, hak-hak adami tetap akan ada balasannya. Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kata Allah, boleh jadi sesuatu itu baik bagimu, tetapi ia buruk di hadapan Allah, dan sebaliknya. Dalam ayat yang lain, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Jadi hidung dibalas dengan hidung, mata dengan mata, telinga dengan telinga, harta yang diambil akan diambil pula. Ya. Jadi tidak ada bentuk paksaan terhadap hakul adami, nggak ada. Yang kok saya paksa, ayo ambil harta orang, nggak boleh, tetap tidak boleh. Adapun sebagian ulama mengatakan, adapun hak Allah, Masya Allah, sebagaimana diriwayatkan tentang sahabat yang mulia, Amr ibni Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Dipaksa ia, disiksa ia untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Di antara bentuk kalimat kekufuran adalah apa? Dia mencaci maki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah tuannya Sumayyah, ayo kamu laknat Muhammad. Dan tidak ada kekufuran yang tampak jelas kecuali hal itu, mencela Islam, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bentuk kekufuran, Pak. Maka Amr bin Yasir tidak kuat dengan deraan dan siksaan yang dia dapati, dia terucap kalimat tersebut. Maka setelah dia dilepaskan, dia datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi, Allah tidak menghukum orang yang tidak
hatinya tidak menginginkan apa yang dia ucapkan. Ya. Maka di sini ikhwani wal akhawat fiddin azani Allah wa iyyakum ajmain, yang dimaksud dengan wa mastukrihu alaihi, Allah memaafkan kesalahan hambanya, diantaranya adalah yang dipaksa, adalah yang berkaitan terkait Allah Azza wa Jalla, dan itu pun paksaannya harus yang kuat, ya, nggak bisa dipaksa yang lemah. Dan ini sesuai dengan sifat Allah Ar-Rahman dan Allah Al-Afu. Ya. Demikian apa yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ana kembalikan kepada MC. Mungkin ada ingin ditanyakan, wallahu alam bisawab. Ya, terima kasih Ustaz Tojinya. Silakan pada hadirin jika ada yang ingin berdiskusi dengan Ustaz terkait tema ini, dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz, terkait tadi yang sudah dicontohkan dari beberapa materi yang disampaikan Pak Ustaz, yaitu contoh Nabi Musa yang bisa membelah lautan dari tempatnya. Apakah itu sebagian daripada contoh keimanan yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, taib, jazakallah khairan Bapak atas pertanyaannya. Jadi di antara keutamaan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul adalah Allah karuniakan kepada mereka mukjizat. Ya, jadi kekhususan yang ada pada nabi dan rasul adanya adalah mukjizat. Ya. Jadi nggak ada mukjizat yang diberikan kepada selain nabi dan rasul, nggak ada. Kalaupun ada, maka itu bentuknya adalah karamah, ya, atau ma'unah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di zaman Umar radhiyallahu an, beliau pernah ketika khutbah Jumat, tiba-tiba Umar berkata, lari ke atas gunung, lari ke atas gunung. Padahal Umar khutbah Jumatnya di mana? Di Madinah. Ya, ini riwayat yang sahih. Umar berkata, larilah ke atas gunung, lagi khutbah di atas mimbar. Ternyata suara Umar didengar oleh pasukan kaum muslimin yang ada di negeri yang lain. Saya lupa apakah di Syam atau di mana. Didengar oleh pasukan kaum muslimin. Suara Umar didengar untuk mereka lari ke atas bukit. Maksudnya berstrategi perang. Padahal Umar ada di Madinah. Ini bukan mukjizat, tapi karamah. Ya. Di antaranya diberikan kepada para wali-wali Allah, dan para sahabat adalah wali-wali Allah. Adapun keutamaan yang diberikan kepada nabi itu namanya mukjizat. Dan mukjizat itu ada yang bersifat apa? Kata para ulama, diberikan oleh Allah kepada para nabi dan dirasakan oleh orang yang ada pada saat itu. Selebihnya maka dia adalah berbentuk kisah dalam Al-Quran dan juga wajib kita imani, ya. Sedangkan Al-Quran secara khusus dari Al-Fatihah, di mana kemukjizatannya banyak Al-Quran. Di antaranya adalah bentuk mukjizat Al-Quran adalah apa? Dari sisi lafaznya. Dari sisi lafaznya. Tidak ada kitab atau buku dengan 300 lembar atau 600 halaman, terdiri dari 6.600 sekian ayat, 114 surat yang mampu dihafal oleh manusia secara umum. Bahkan dihafal oleh orang buta,
Bahkan dihafal oleh anak yang belum genap berusia 4 tahun. Sering kali kita dengar 5 tahun hafal Quran dengan bacaan yang jelas, artinya fathah tidak tertukar dengan kasrah ataupun sebaliknya. Dan itu tidak didapati dari kitab-kitab yang lain yang memang sudah bergeser dari kebenaran. Allah yang jaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikr, yakni Al-Quran ini, dan kamilah yang akan menjaganya. Ini bentuk satu mukjizat dari sisi lafaz-lafaznya. Al-Quran juga mukjizat dari sisi maknanya. Masya Allah, banyak sekali ilmu-ilmu dalam bidang apapun. Jadi di dalam Al-Quran ada teknologi, walaupun Al-Quran bukan kitab teknologi. Ada ilmu-ilmu pengetahuan yang didapatkan, walaupun Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan, tapi Al-Quran adalah kalamullah, dan itu terus berlangsung sampai akhir zaman. Adapun pertanyaan terkait apa yang ada pada Nabi Musa dengan mukjizat yang Allah berikan, maka ini memang ujian keimanan. Artinya Bapak, harusnya kita nih Pak ya, ketika secara akal seperti ini, harusnya ketika ada orang tersesat dari jalan kebaikan, lalu orang yang dia jahati tersebut nampak padanya mukjizat. Karena dalam beberapa tafsir disebutkan ketika Nabi Musa mengetuk bibir pantai, lalu terbelahlah lautan. Itu dijelaskan dalam beberapa tafsir, walaupun di dalamnya ada beberapa yang Israiliyat ya. Itu terbelahnya bukan cuma satu, tapi 12. Jadi dinding, jalan, dinding, jalan, dinding, jalan. Dalam satu bagian tafsir diriwayatkan seperti itu. Dan nampak padanya daratan, artinya dia lewat di tanah laut itu, di dasar laut itu. Ini kan mukjizat yang sangat tampak pada mata seorang manusia. Ya, dinding berupa, jadi laut terbelah. Harusnya Fir'aun dan bala tentaranya dia beriman kepada Allah ketika melihat yang demikian. Karena itu tidak mungkin kecuali dikaruniai oleh Rabb semesta alam. Tidak mungkin dilakukan oleh hamba manusia pada umumnya. Tetapi Allah, innaka tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Ya. Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah tidak berikan hidayah kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Yang ada malah semakin dikejar. Sampailah Musa pada sisi lautan, sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya berada di tengah-tengah lautan, maka tertutuplah kembali lautan tersebut, maka binasalah mereka. Adapun kita yang mendengar dan membaca kisah tersebut dalam Al-Quran, maka kita mengimani. Ini bagian dari ujian iman. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jadi jawab? Baik, ada? Tidak ada ya? Baik, kalau memang tidak ada, saya mohon ampun kepada Allah atas setiap kata dan ucapan pada dasar ilmu. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya pribadi. Alafu minkum. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.